Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mas Bro Tegal di hari Selasa ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan penurunan ini dijadikan pelajaran kita bahwa kripto isinya naik dan turun. Emang sudah pekerjaannya naik dan turun, nggak ada berita perang, nggak ada berita tetek mengek yang bikin market terjun mau dibanting-banting saja. Benar-benar permainan sekarang kasar, kejam, berkutakan. Makin harus kita punya mental, harus ditambah kekuatannya full. Yang pertama itu, dan kita jangan sembarangan mengambil koin-koin yang tidak beres, dan tentunya jangan sekali-kali kita serakah. Ketika sudah cuan kita TP saja, tunggu sampai turun lagi baru masuk lagi, naik kita TP lagi. Karena dalam dunia kripto udah kerjaannya dua itu, naik dan turun. Tentunya kita harus mencari koin yang bagus, yang berfundament, yang kemungkinan investornya besar, dan dipastikan harga itu setelah turun akan naik kembali. Jangan sampai koin-koin meme, koin yang ribuan rankingnya yang nggak punya fundamental, kalian masuk buat trade, sekali turun jengking tidak akan naik kembali. Oke, berbagai berita akan saya bahas untuk kalian semua, untuk pandangan investasi. Tentunya kalian tetap dior, riset sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Karena apapun investasi pasti ada risikonya, apalagi kripto. Selalu saya sampaikan untuk kalian semua bahwa kripto sangat berisiko tinggi. Oke, langsung akan masuk ke BTCD dulu. BTCD nya juga sebetulnya 65 itu sudah menjadi puncak beberapa bulan yang lalu, sudah arahnya terjun ke bawah sebetulnya untuk all season, tapi karena ya di squeeze ke atas lagi, manipulasi semua dan buat panik retail, kemudian nanti bisa breakdown lagi BTCD, maka market akan membaik lagi. Salah satu tanda-tanda yang saya yakini market ketika akan all season akan bull run terbang tinggi selalu dibersihkan dulu, dibanting dalam dulu. Kuat nggak kita sebagai pemain holder long invest jangka panjang? Kalau kuat, itulah yang jadi pemenang dan koinnya nggak ngasal. Karena kemarin sudah terdeteksi 200.000 trader lebih yang kemakan bandar dengan lepret tingkat dewanya. Totalnya 600.000 USDT lebih, 600.000 dolar, ya bukan 600.000 rupiah, 600.000 juta dolar itu posisi long. Untuk posisi short hanya sekitar 60-an juta dolar. Jadi banyak yang pasang posisi lepret long arah ke atas. Dengan info dan memang sudah fix ya dari Fed untuk pangkas suku bunga 25 basis point di bulan September ini. Momen itu rupanya langsung digunakan para trader baik dari retail sampai setingkat paus pada pasang lepret tingkat tinggi, sampai-sampai yang short itu sedikit, banyak yang pasang up ke atas dengan lepret tinggi. Siapa yang akan bayar? Datanya dipegang mereka dan itu makanan yang paling empuk untuk bandar. Makanya saya Mas Bro di grup menghimbau ya untuk mengedukasi lebih baik main spot, apalagi yang uang-uang receh, uang-uang pas-pasan buat main lepret ya habis semua, kehantam. Bahkan di grup sendiri yang ngeyel ya sampai kemakan ribuan USDT. Itulah bermain lepret seperti itu. Kalau market sudah bersihkan semua, lepret udah bersih, uang itu udah masuk ke kantong bandar, ya nanti buat ngepam lagi akan dipancing
trader retail yang sudah CL untuk main di atas, untuk dipancing di harga atas. Kalau Mas Bro udah pemain lama sih udah katam ya, sudah biasa menghadapi hal yang semacam ini, nggak perlu usah khawatirkan. Yang penting di hold koin-koin yang bagus-bagus, nanti akan kembali lagi kawan. Oke, kita akan lihat di CMC nya. Ini all season indexnya sekarang ke 67, ini turun. Dan sebetulnya fear and greed-nya itu nggak turun-turun amat, dari 48 ke 47, hanya satu angka saja. Karena yaitu tadi, tidak ada orang ketakutan sebetulnya, karena harga memang sudah turun sebelum di jam itu, udah turun, udah terjungkal, sudah pada sangkut mau TP mau CL gimana ya, karena harga sudah turun ya, ditambah dibanting lagi ya. Mungkin yang kalau masalah yang main long invest, main spot itu aman, karena fear and greed-nya juga masih di 47, nggak longsor sampai 19 sampai 20 orang ketakutan tuh nggak ada. Yang memang holder itu sedikit dibanding dengan datanya yang ada sekarang, itu cuma berapa persen kalah dengan yang pemain lepret itu. Jadi fear and greed-nya juga nggak menunjukkan jatuh ke bawah, karena sudah habis darah. Untuk retail itu udah habis darah, tinggal long invest pemain spot yang memang di situ bertahan dan sudah sangkut, dan untuk yakin percaya bahwa nanti akhir tahun akan pump. Jadi kemarin yang memang sekarang market cap di CMC global keseluruhan di kripto kemudian turun ke bawah, itu ya memang murni mereka yang main lepret itu yang habis ya, dimakan Martini Mardia. Makanya saya sarankan dalam dunia kripto mending bermain yang spot saja, apalagi kalau uangnya tipis sedikit ya. Kalau kita bahas PP sih nggak soal, PP ini termasuk kita kategori koin yang mantap jaya ya. Bagaimana kita nggak mantap jaya dengan ranking yang masih di situ-situ saja? Rankingnya nggak kemana-mana, 31, 32, 30, artinya masih kuat bertahan dibanding dengan meme koin yang lain. Kita lihat di sini Shiba sudah rankingnya, Shiba sudah 23, dari yang 12 ke 23, 11 angka top CMC terlempar Shiba. Artinya banyak uang yang keluar dari Shiba, banyak uang yang keluar dari Shiba Inu, banyak holder yang CL. Kalau PP mungkin tergeser hanya 1-2 angka, Shiba tergeser sampai belasan angka. Ini real fakta, nggak ngebut sana sini. Yang buruk saya katakan buruk, yang jelek saya katakan jelek, pahit saya katakan pahit, manis saya katakan manis, apa adanya. Intinya di sini yang Mas Bro akan memberikan info untuk yang long invest holder jangka panjang, yang main spot, nggak usah takut, aman-aman saja. Kalian justru masuk koin-koin yang bagus-bagus ya. Tambah muatan, sudah dari dulu saya sampaikan 20% masuk BTC, 15% altcoin, 80% BTC, 15% altcoin, 5% baru ke meme coin. Saya itu kalau meme coin ya paling 1 juta 2 juta masuk di awal. Kalau udah main trade betul, saya baru tembak. Di PP udah cuan banyak. Dan kemarin ada yang tanya-tanya, Mas Bro, koin yang berpotensi yang masih murah akan cuan akhir tahun. Ya saya pilihkan Polygon. Mahal ya, kalau mahal belinya Breeze atau Baby Doge. Harga 3.000 aja mahal ya, gimana kalau saya kasih info masuk di BNB yang harganya 16 juta. Ya, kalau mindset nggak dirubah, dilihat mahalnya saja, tidak dilihat nanti margin kita punya modal. Yang dihitung margin kita, nggak usah ngitung mahal, yang ngitung koinnya. Koin mahal, koin nggak pegang koin juga di sini digital. Ya ini Shiba ranking 23. Untuk PP naik turun di situ. Dan bukan PP jelek, semua turun. Tuh si WLFI ancur-ancuran 13%, koinnya Katram ya, itu semua turun ya. Jadi kita harus sabar, nggak turun semua ya, akibat bandar makan lepret itu, makanan empuk mereka. Mau dibilang apa, kita hanya bisa bertahan dan bisa sabar ya. Saya rasa akan diangkat pam lagi nanti, nggak mungkin turun terus kendor kayak begini. Mau ngapain dia ya? Yang rusak juga mereka juga, para paus yang punya BTC banyak. Ya kita kan
paling sedikit saja. Kemudian saya akan memberikan koin-koin yang bagus ya. Ini contohnya ini. Di jaringan Solana itu udah berkali-kali kita harus hati-hati. Dari pengalaman dari Modeng, dari Buong, dari Dogewip, dari Forto Coin. Ketika koin ini pam-paman, ya sekarang kemarin sampai 140 rupiah, terjun ke 95. Ini sangkutannya banyak, bercipul. Kalau di Maspro itu kemarin waktu presale jangan masuk 124 rupiah. Biarin saja, nanti tunggu hancur. Begitu hancur di harga 40 rupiah saya suruh masuk. Walaupun hancur begini, ini masih cuan ratusan persen yang di Maspro, bahkan lebih. Tapi udah ke TP kemarin, udah saya infokan TP ke 140 TP, 130 TP, 120 TP. Udah mulai turun-turun. Yang punya yang pada whole fund pun silakan ke TP. Saya bilang begitu. Itu gunanya di grup. Ya kalau di luar sana mungkin mengharapkan sampai 500 rupiah, ya disikat sama Mbah Katram modelnya gitu ya. Kalau untuk PP sih, untuk long invest kita masuk di harga murah nggak soal ya. Kita jangan sampai kecolongan di tahun 2021 si badan doge yang mana bantingan sama, mengerikan lagi tahun 2021. Ya saya yakin akan bull dengan data-data yang ada, bahkan akan pemangkasan suku bunga lagi di 28 bulan Oktober, bulan depan. Ya kurang apa lagi, secara fundament itu arahnya ke atas, nggak mungkin turun, akan buleran sebetulnya. Dana-dana akan masuk, dana-dana segar akan, tetapi kan kemarin dirusak sama trader yang 219.000 lebih dengan puluhan triliun yang kemakan. Semua kompak pasang posisi long. Dan dulu pernah trader senior main ke Mas Bro, berdebat sama saya, Mas Bro, saya punya komunitas luar, ada yang ngasih info bocoran, ada bocoran Mas Bro, akan dam angka psikologi 1 miliar BTC bahaya. Itu pas halving BTC kemudian naik 1 miliar itu, kemudian pinter sih, seolah-olah kayak bocoran gitu, bocoran bahwa akan didam kayak rahasia itu, padahal itu manipulasi teknik dia. Bocoran info BTC angka psikologi 1 miliar akan didam parah Mas Bro. Ya saya ketawa-ketawa, tuh bibir lo tuh yang parah doer, saya bilang gitu. Agak kesel juga dia, saya juga kesel. Saya keluar bahwa BTC akan pump lagi dengan adanya ETF support. Habis halving BTC dia datang selek sama Mas Bro, Mas Bro hati-hati ini mau didam, mau hancur katanya waktu 1 miliar itu. Oke, saya nggak sependapat dengan pandangan Anda. Jadi seluruh trader dunia pada waktu itu pasang short semua. Kalau ini kan pasang long, karena infonya dengan pemangkasan suku bunga itu pasang long. Yang short sedikit banget dibanting ke bawah. Dan itu sama yang terjadi waktu tahun 2024 itu, di pasca halving BTC kemudian 1 miliar itu diisukan ada bocoran akan dibanting dalam BTC. Semua trader itu kepancing pasang short semua, Apa yang terjadi kawan? Tiba-tiba 1,3 M, wow, saya menang, rungkat semua ya. Itu yang terjadi ya. Jadi kalau trader, datanya kan sebetulnya ada di TradingView. Kalau semua pasang level tingkat dewa atas semua, kalian pasang short. Kalau mereka pasang short semua, kalian pasang long. Jangan bareng-bareng yang mereka, karena data semua ada dipegang dia. Jangan ngikut-ngikut orang, ayo nge-short semua mau hancur. Market itu sejak adanya BTC ETF itu gunanya, tujuan yang pertama apa? Mereka kuasai, mereka kontrol, dimainkan ya. Ini market bisa dipegang mereka, mau dibanting, mau diturun, besok mau diangkat 1 rupiah PP bisa saja. Ini pan pun gitu ya. Saya mending akan membahas koin Polygon ini daripada kalian cari koin yang berkutakan, yang asal-asalan. Polygon harganya di dasar jurang ya, di bawah seperti ini, kayaknya 10.000 akhir tahun masuk ya. Cari yang positif, nggak usah mengayal yang banyak-banyak. Ini cepet nanti pahamnya itu 3.700-an saya rasa untuk serang Polygon. Tapi Dior ya, rekomendasi Mas Bro untuk
sekarang Polygon. Kemudian saya juga lagi bermain di sini nih di koin plasma. Koin plasma adalah koin blockchain yang akan mainnet di tanggal 25. Ini sekarang tanggal 23, berarti sekarang 2 hari lagi ataupun 3 hari lagi ya. Karena di sana kan berarti kan masih tanggal 24 ya, ketika sini tanggal 25. Ini saya masuk di 8 ribuan ini cuan luber, dan yang di grup udah saya kasih info waktu harga 8 ribuan. Ya ini plasma mengumumkan peluncuran plasma 1. Plasma memperkenalkan Plasma One, sebuah neobank stablecoin yang menawarkan akses tanpa izin untuk menabung, membelanjakan dan menghasilkan uang dalam dolar. Semuanya dalam satu aplikasi. Pengguna dapat langsung membelanjakan dari saldo stablecoin mereka sambil menghasilkan imbal hasil 10%, plus mereka dapat menghasilkan cashback hingga 4% dengan kartu fisik atau virtual menggunakan kartu mereka di 150 plus negara pada lebih dari 150 juta pedagang mengirim USDT secara instan tanpa biaya dan mendaftar untuk menerima kartu virtual dalam hitungan menit. Ini mantap, ini project besar ya, dan ini bukan nebank di BSC kan di Ethereum, ini blockchain sendiri layer 2 ya. Untuk plasma dengan koinnya adalah XPL, koinnya SPL. Ini akan mainnet ya, long spot di tanggal 25 ya, tanggal 25. Biasanya mudah-mudahan benar, biasanya kalau ada mainnet airdrop akan turun harga. Tapi turun itu bukan semerta-merta pas hari itu tanggal 25 pas mainnet terjun, nggak. Biasanya ngepam dulu, seperti banyak koin-koin yang lain, ngepam dulu. Setelah pam tinggi ya, kita pada gunting aja udah cuan TP, kemudian airdrop turun, dapat hadiah. Mereka nggak modal, karena untuk promosi, untuk memperkenalkan, maka banyak airdrop yang diberikan hadiah dengan ketentuan menyelesaikan tugas-tugas apa yang dia berikan, biasanya masing-masing exchange. Kemudian kan nggak langsung menerima hadiah juga, harus dia garap dulu, mungkin 1, 2, 3 hari bahkan seminggu, kemudian baru bisa terjual. Jadi kalau 1, 2 hari pas long spot itu belum bisa jual mereka. Justru kita udah masuk sekarang, cari momen sesaat, ketika nanti mainnya terbang kita jual, udah cuan. Nanti sabar, nunggu seminggu, nunggu airdrop selesai, penjualan selesai, turun 50-60%, kita masuk lagi. Untuk long in, nggak usah banyak-banyak, $100 saja kita anggap uang hilang, anggap uang udut. Kalau ini nanti jadi bisa naik ratusan kali lipat ke depan, karena ini bukan blockchain main-main. Plasma ini dukungan Tether kawan ya, dukungan Tether. Blockchain stablecoin, ini blockchain stablecoin ya, blockchain stablecoin plasma yang didukung Tether akan diluncurkan pada 25 September. Blockchain stablecoin plasma telah memberikan pembaruan tentang peluncuran beta mainnet dan token aslinya SPL. Jadi bukan koin SPL itu stablecoin, banyak yang salah kaprah. Stablecoin itu USDT, USD1 yang memang diumumkan untuk stablecoin, USDT, USDC. XPL itu bukan stablecoin, itu koin asli dari plasma ya, blockchain plasma untuk stablecoin. Ini juga menarik ini ya, mudah-mudahan kita sukses di sini, sambil untuk hiburan lah ya, sambil nunggu cuan PP ya. Ini plasma, kita lihat videonya kawan. Mainnet
September 25. Oke ya, udah panjang lebar mengenai plasma, kalian bisa cek lihat di CMC ya. Sekalian lihat, cek di sini. Plasma akan diluncurkan XPL TGE mainnet beta pada 25 September. Plasma telah mengonfirmasi peluncuran acara pembuatan token dan beta mainnet pada tanggal 25 Desember 12 UTC. Berarti besoknya kali kalau di Indo ya. Detail utama 25 juta XPL untuk didistribusikan ke deposan kecil yang terverifikasi dari penjualan sonar. Perdagangan pro pasar 0,65 ataupun 6,5 miliar dolar VDV. Setoran foul akan dijembatani memungkinkan penarikan USDTO ya. Ini perlu kalian pelajari di sini, lihat-lihat di CMC ya. Ini koin plasma, saya memberikan info yang lebih awal supaya kalian bisa punya harga murah. Untuk PP nggak perlu diragukan, tetap santai aja karena koin terbaik saat ini, nggak ada yang lain untuk urusan meme coin. Saya rasa hanya ada di PP yang terbesar berdasarkan kapitalisasi, ranking, dan holder yang selalu meningkat terus kawan ya. Ini adalah game murni, ini adalah permainan, nggak usah takut, nggak usah berkutakan, sabar dengan pemegangnya yang meningkat terus. Hampir setengah juta holder, dan ini koin yang bertahan setiap terjun balik lagi. Coba koin-koin yang di Solana nyusul semua. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan aktivitas kerja kalian di hari Selasa ini, hari kedua ya, setelah kemarin weekend Minggu, Senin hari pertama di jam habis-habisan ya. Kita betul-betul harus jangan sampai siap tali tambang ya, bahaya. Jangan gantung diri kawan ya. Ingat ya, kita masih pemain sport di grup Mas Bro, masih aman, masih bisa santai merokok ngopi. Ini yang teman-teman kita yang kasihan yang pada main lepret terjungkal habis-habisan dimakan bakat Trump. Oke, mungkin itu aja. Tetap semangat, dan Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya Mas Bro nggak sempurna ya, yang sempurnanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Bro manusia biasa. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap cos.